Luka di tanah rantau. Ketika kepercayaan dikhianati. Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Dalam hidup, luka terdalam bukan dari orang asing, tapi justru dari mereka yang kita panggil keluarga. Sebelum kita mulai kisah nyata yang dibungkus fiksi ini, jangan lupa subscribe Jejak Cerita dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap kisah di channel ini adalah pelajaran dan mungkin obat untuk hati yang sedang terluka. Janji Kota dan Harapan. Namaku Bima, 23 tahun, lulusan SMK dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Sejak kecil, aku terbiasa hidup sederhana. Ayahku petani, ibuku jualan sayur di pasar. Kehidupan kami tidak pernah mewah, tapi selalu penuh cinta. Selepas lulus sekolah, aku tak bisa langsung kerja. Di desa, lapangan kerja nyaris tidak ada. Hanya ladang, sawah, dan toko kelontong yang itu-itu saja. Maka saat sepupuku, Ardi, pulang kampung dan menawarkan pekerjaan di kota, aku tak berpikir dua kali. Di tempat gue kerja banyak lowongan, Bim. Gaji UMR, makan ditanggung, tempat tinggal juga ada. Lo tinggal kerja keras aja, kata Ardi sambil menyeruput kopi di teras rumahku. Ardi adalah anak dari adik ibuku. Dulu kami sering main bareng saat kecil. Ia lebih dulu merantau ke kota, dan kabarnya sekarang kerja di gudang distributor besar. Ia tampak sukses, pakaiannya rapi, motornya baru, dan gaya bicaranya meyakinkan. Saya sempat ragu. Kamu yakin, Bim? Kamu baru pertama kali keluar kampung. Jangan gampang percaya. Tapi aku berjanji padanya. Aku ingin membantu orang tuaku. Saya ingin mereka berhenti kerja keras di usia tua. Dan Ardi adalah keluarga, mana mungkin dia menipuku? Kota yang tak ramah. Perjalanan ke kota itu panjang dan melelahkan. Aku dan Ardi naik bus dari terminal kecil di kabupaten, menuju kota besar yang hanya ku tahu dari berita dan film. Lampu-lampunya terang, gedung-gedung menjulang tinggi, dan suara kendaraan tak pernah berhenti. Kami sampai di sebuah rumah kontrakan kecil, terletak di gang sempit. Ardi bilang aku bisa tinggal di sana sementara, bersama beberapa teman kerja. Dalam satu kamar berukuran 3x4 meter, ada 4 orang tidur berhimpitan di lantai. Aku tidak mengeluh. Ini bagian dari perjuangan, pikirku. Keesokan harinya, Ardi membawaku ke gudang tempatnya bekerja. Tapi bukan untuk melamar kerja. Tenang, Bim. Gua udah ngomong sama mandor. Lo kerja dulu aja 2 minggu, sambil adaptasi. Nanti baru didaftarin resmi. Tanpa kontrak, tanpa gaji tetap, aku mulai kerja. Pagi sampai malam, angkat karung, susun kardus, bersih-bersih gudang. Peluh dan lelah jadi teman harian. Tapi aku tetap semangat. Demi keluarga. Demi harapan. Setelah 2 minggu, aku menagih janji Ardi. Masih belum bisa, Bim. Mandor lagi nahan rekrut orang. Tapi tenang, gua udah bayarin lo ke bos. Gaji lo nanti lewat gua dulu ya. Aku percaya. Bulan pertama, Ardi memberiku uang Rp1.200.000. Ini gaji lo? Gue potong buat makan dan tempat tinggal, ya? Aku mengangguk. Kupikir wajar, aku memang numpang hidup di tempatnya. Tapi bulan kedua, uang yang kuberikan tidak sebanding dengan kerjaanku. Hanya Rp800.000 dan bulan ketiga, tak ada uang sama sekali. Bos belum transfer. Sabar ya, Bim, ucap Ardi. Aku mulai curiga. Tapi aku masih berusaha berpikir positif. Dia keluarga. Mungkin memang sedang sulit. Retaknya kepercayaan. Suatu malam, aku pulang kerja lebih awal karena demam. Di luar kamar, ku dengar Ardi sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Iya, anak kampung itu masih percaya-percaya aja. Kerjain dulu aja, mumpung bisa dimanfaatin. Hatiku tercekat. Aku ingin salah dengar. Tapi saat ku dengar tawanya setelah itu, tawa yang penuh transmisi, aku tahu, aku tidak salah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menangis diam-diam. Bukan karena uang, tapi karena dikhianati orang yang kuanggap saudara sendiri. Keesokan harinya, aku menghadap mandor langsung, diam-diam. Maaf Pak, saya mau tanya, nama saya Bima, saya kerja di sini sudah 3 bulan. Tapi saya belum resmi. Kata Ardi. Ardi? Kamu kerja di bawah dia? Tunggu, kamu yang katanya magang itu? Majalah? Mandor membuka catatannya. Nama kamu enggak pernah didaftarin.
Kami kira kamu cuma bantu-bantu aja, karena Ardi bilang kamu keluarganya dan lagi numpang belajar kerja. Darahku mendidih. Ternyata selama ini aku hanya bayangan. Tidak diakui. Tidak terdaftar. Bahkan gaji yang seharusnya jadi hakku, entah berapa jumlahnya, semua masuk ke tangan Ardi. Aku pulang ke kontrakan dengan hati hancur. Saat itu juga, aku mengemasi barang-barangku yang hanya sekantong plastik hitam. Ardi mencoba menghentikanku. Bim, lo mau kemana? Dengerin dulu. Gue udah cukup denger, Di. Gue kira lo saudara. Tapi lo cuma manfaatin gue. Semoga puas. Aku pergi malam itu juga. Tanpa tujuan. Tanpa uang. Tapi dengan tekad. Aku tidak akan menyerah. Dari nol lagi. Malam itu aku tidur di musala kecil dekat pasar. Hanya beralaskan sajadah dan memakai jaket lusuh sebagai selimut. Aku tak tahu harus kemana. Di saku hanya tersisa Rp27.000, hasil dari sisa uang yang disembunyikan untuk keadaan darurat. 3 hari aku hidup dari roti murah dan air keran. Siang berjalan keliling pasar, menawarkan tenaga untuk membantu mengangkat barang. Banyak yang menolak. Sebagian tampak curiga. Tapi di hari keempat, seorang ibu penjual sayur memberiku kesempatan. Kalau kamu rajin bantu angkut dari gudang ke lapak, ibu kasih makan siang dan uang sedikit. Mau? Aku langsung mengangguk. Dari situ aku mulai pelan-pelan bangkit. Tiap pagi pukul 4 subuh, aku sudah ada di pasar, dorong troli, angkat sayur, bersihkan lapak. Uang yang kudapat memang tak banyak, tapi cukup untuk makan dan membayar kos kecil yang kumiliki seminggu kemudian. Sebuah kamar sempit di lantai 2 bangunan tua, tapi setidaknya aku punya atap sendiri. Dari situ aku mulai pelan-pelan bangkit. Tiap pagi pukul 4 subuh, aku sudah ada di pasar, dorong troli, angkat sayur, bersihkan lapak. Uang yang kudapat memang tak banyak, tapi cukup untuk makan dan membayar kos kecil yang kumiliki seminggu kemudian. Sebuah kamar sempit di lantai 2 bangunan tua, tapi setidaknya aku punya atap sendiri. Kebaikan datang saat tak diduga. Suatu siang, saat sedang istirahat di emperan toko, datanglah seorang lelaki tua yang dulu pernah kulayani di pasar. Kamu yang membantu Bu Narti ya? Saya lihat kamu kerja keras. Kamu dari kampung ya? Namanya Pak Hendro. Ia punya toko sembako kecil yang membutuhkan karyawan. Ia menawarkan saya bekerja penuh waktu. Tugasnya membantu melayani pelanggan, mengangkat barang, dan menjaga kebersihan toko. Gajinya tak besar, tapi ada bonus dan makan siang. Saya mendengarkan. Hari-hariku mulai lebih stabil. Saya bisa kirim uang ke rumah, meski tak banyak. Ibu tak pernah bertanya kenapa Ardi tak lagi disebut. Ia hanya menulis di surat yang dikirim. Ibu bangga sama kamu, nak. Kamu kuat, kamu jujur. Itu cukup buat ibu. Surat itu kubaca setiap malam, sambil menatap langit-langit kamar kos yang mengelupas. Luka yang menjadi cahaya. 3 tahun berlalu. Hidupku berubah. Dari karyawan toko, saya belajar pembukuan, pemasaran, hingga akhirnya dipercaya mengelola 2 cabang toko milik Pak Hendro. Ia sudah seperti ayah di suhu dingin. Bima, kamu bukan cuma pekerja. Kamu keluarga. Saat itu, aku merasa semua luka masa lalu mulai sembuh. Tapi tak kusangka, luka itu akan terbuka kembali ketika seseorang datang ke toko, lupuh dan kurus, Ardi. Ia terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Pucat, gemetaran, dan jelas sedang kesulitan. Bim, gue salah. Gue nyesel. Aku tak berkata apa-apa. Hanya mempersilakan dia duduk dan menawarkan air minum. Ia mulai bercerita. Setelah aku pergi, ternyata dia terbongkar. Ia dipecat dan tidak dapat memperoleh pekerjaan karena reputasinya rusak. Uang habis, dan ia tak punya siapa-siapa. Gue tahu gue nggak pantas minta tolong. Tapi gue nggak punya tempat lagi. Hati kecilku berkata, balas biar dia tahu rasanya. Tapi suaraku terdengar dalam ingatanku. Maafkan, nak. Bukan karena dia pantas, tapi karena kamu berhak damai. Akhirnya aku hanya berkata pelan. Gue maafin lo, Di. Tapi maaf, gue nggak bisa bantu banyak. Lo harus belajar berdiri sendiri, kayak dulu gue pernah. Ia menunduk. Menangis. Saya memberikan sedikit uang dan informasi lowongan kerja di tempat kenalanku. Bukan untuk membalas, tapi untuk menutup bab itu dengan tenang. Kembali pulang, membawa kehormatan. 6 tahun setelah kepergianku, aku akhirnya pulang ke desa. Tapi kali ini bukan dengan tangan kosong. Aku membawa tabungan, rencana membuka toko kecil, dan lebih penting lagi, kebanggaan. Saat melihat ibuku di depan rumah, tubuhnya sudah lebih renta.
Tapi senyumnya tetap hangat. Anakku pulang, ibu sudah tak minta apa-apa lagi. Aku memeluknya erat. Aku sudah mengalahkan luka, menghina, dan kejamnya kota. Tapi yang membuat tetap utuh adalah cinta ibu yang tak pernah mati. Luka yang tak sia-sia. Kini aku punya toko sendiri di kampung. Mempekerjakan pemuda desa, memberi pelatihan, dan menghindari mereka dari jalan yang pernah membuat terluka. Dari kisahku, aku belajar satu hal. Kadang, luka paling dalam datang dari orang terdekat. Tapi juga dari luka itulah kita belajar berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk tumbuh lebih kuat. Terima kasih sudah menonton channel Jejak Cerita, dengan ucapan terima kasih dan disertai doa agar penonton diberi kesehatan. Setiap jejak meninggalkan cerita, dan setiap cerita meninggalkan makna. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.